Baik, perkenalkan, nama saya Charlie Manuel Momarimbing dari kelas 5T7 dengan NIM 23024-200. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang ketiga, yaitu pengambilan keputusan. Kita mulai. Pada saat ini ada 3 fase pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan, seseorang atau organisasi tidak bisa langsung memilih sebuah solusi tanpa analisis. Ada tahapan yang harus dilalui agar keputusan yang diambil tepat, terukur, dan bisa dipertanggungjawabkan. 1. Intelligence phase, yaitu tahap untuk mengenali dan memahami masalah. 2. Design phase, yaitu tahap untuk merancang dan menilai alternatif solusi. 3. Choice phase, yaitu tahap untuk memilih dan menetapkan solusi yang terbaik. Kita lanjut pada intelligent phase atau fase intelijen. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Pada tahap pertama ini, pengambilan keputusan berusaha menemukan masalah yang sebenarnya, bukan hanya gejalanya. Misalnya, turunnya penjualan hanyalah gejala, sedangkan masalah utamanya bisa berasal dari harga yang terlalu tinggi, kualitas produk yang menurun, atau strategi promosi yang kurang tepat. 2. Pengumpulan data dan informasi. Setelah masalah mulai terlihat, langkah berikutnya adalah mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang relevan. Informasi ini bisa berasal dari dalam organisasi, seperti laporan keuangan, data produksi, dan absensi karyawan, maupun dari luar organisasi, seperti tren pasar, kondisi pesaing, dan perkembangan teknologi. Data yang terkumpul inilah yang menjadi bahan dasar untuk melakukan analisis lebih lanjut. 3. Analisis situasi. Informasi yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk memahami kondisi secara menyeluruh. Analisis ini membantu menentukan apakah masalah tersebut benar-benar penting, mendesak, dan perlu segera diselesaikan. Dari sini dapat diketahui gambaran yang lebih jelas mengenai posisi organisasi terhadap masalah yang sedang dihadapi. 4. Tujuan fase ini. Tahapan intelijen bertujuan agar pengambil keputusan memperoleh pemahaman yang jelas tentang akar masalah, sehingga langkah-langkah berikutnya bisa lebih terarah. Dengan demikian, solusi yang nantinya dipilih tidak salah sasaran, melainkan benar-benar fokus pada penyelesaian masalah utama. Berikut design phase atau fase perencanaan. Yang pertama, membuat model masalah. Pada tahap ini, permasalahan yang sudah teridentifikasi dalam fase intelijen mulai disusun dalam bentuk model yang lebih terstruktur. Model ini dapat berupa gambaran sederhana mengenai hubungan sebab akibat, atau bisa juga dalam bentuk kerangka kerja menunjukkan bagaimana masalah tersebut terjadi. Tujuannya adalah agar masalah lebih mudah dipahami dan dianalisis. 2. Menentukan alternatif solusi. Setelah model masalah terbentuk, langkah berikutnya adalah menyusun berbagai alternatif solusi yang mungkin digunakan untuk mengatasi masalah. Alternatif ini bisa bersifat strategis, teknis, maupun operasional, tergantung pada jenis permasalahan yang kita hadapi. Semakin banyak alternatif yang disusun, semakin besar pula peluang untuk menemukan solusi yang paling tepat. Yang ketiga, analisis alternatif. Setiap alternatif yang telah disusun kemudian dianalisis berdasarkan kelebihan, kelemahan, biaya, risiko, serta dampak yang ditimbulkannya. Analisis ini membantu melihat mana solusi yang realistis dan dapat diterapkan dengan sumber daya yang ada, serta mana yang terlalu mahal atau sulit diwujudkan. 4. Tujuan fase ini yaitu perencanaan bertujuan untuk menyediakan berbagai pilihan solusi yang logis dan dapat dipertimbangkan secara matang. Dengan adanya alternatif yang sudah dianalisis, pengambil keputusan tidak hanya bergantung pada satu opsi, melainkan memiliki beberapa pilihan yang bisa dibandingkan sebelum menentukan keputusan akhir. Yang berikut ada choice phase, yaitu fase pemilihan. Yang pertama adalah evaluasi solusi. Pada tahap ini, semua alternatif yang telah dirancang sebelumnya mulai dievaluasi secara lebih mendalam. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan
efektivitas, efisiensi, biaya yang dibutuhkan, serta risiko yang mungkin muncul. Proses ini membantu mempersempit pilihan, sehingga hanya tersisa alternatif yang benar-benar layak untuk dipilih. Yang kedua adalah pemilihan solusi terbaik. Setelah evaluasi dilakukan, pengambil keputusan menentukan alternatif mana yang dianggap paling tepat untuk mengatasi masalah. Solusi terbaik adalah yang mampu memberikan hasil maksimal dengan risiko dan biaya yang masih dapat ditoleransi, serta sesuai dengan tujuan organisasi atau individu. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Setiap alternatif yang telah disusun kemudian dianalisis berdasarkan kelebihan, kelemahan, biaya, risiko, serta dampak yang ditimbulkannya. Analisis ini membantu melihat mana solusi yang realistis dan dapat diterapkan dengan sumber daya yang ada, serta mana yang terlalu mahal atau sulit diwujudkan. Tujuan fase ini untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil merupakan hasil dari proses sistematis dan terukur. Dengan begitu, solusi yang dipilih melalui analisis yang logis sehingga dipilih tidak hanya berdasarkan intuisi atau perkiraan, melainkan melalui analisis yang logis sehingga peluang keberhasilannya lebih besar. Nah, kesimpulannya, proses pengambilan keputusan ini tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa atau hanya mengandalkan intuisi semata. Ada 3 fase paling penting yang perlu dilalui agar keputusan yang dihasilkan tetap tepat sasaran. Fase pertama adalah intelligence phase, yaitu tahap mengenali masalah dan mengumpulkan informasi untuk memahami situasi secara jelas. Fase kedua adalah design phase, yaitu tahap merancang berbagai alternatif, solusi serta menganalisis kelebihan dan kelemahannya. Fase yang ketiga adalah choice phase, yaitu tahap memilih solusi terbaik yang kemudian ditetapkan sebagai keputusan akhir. Dengan melalui ketiga fase ini, keputusan yang diambil menjadi lebih sistematis, terukur, dan memiliki peluang keberhasilan yang lebih besar karena didasarkan pada analisis yang logis dan mendalam, bukan sekedar perkiraan. Terima kasih. Jadi, sekian dari presentasi atau penjelasan saya tentang pengambilan keputusan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih.